The Golden Design Award goes to Miss Walia from China. Pemenang desain emas tahun ini jatuh pada Nona Ita Walia dari China. Cuma ini, bahkan gak sebanding Tiffany. Aku memang... kalau aku mati, setidaknya lindungi wajahku dulu. Kalau aku mati, kamu bisa nikah sama Sally, kan? Siapa yang lagi bicara? Pusing sekali. Ini... tunggu. Apa-apaan ini? Bukannya aku ada di acara penghargaan? Siapa yang ganti bajuku kayak begini? Bip, identitas terikat. Ita Walia, 28 tahun. Pemilik tubuh ini suka siksa anaknya. Jadi suaminya bersikap diam. Lalu dijebak Sally mengira Johnny Luwandi mau minta cerai. Baru saja bunuh diri. Jadi, lukaku ini... tunggu, ini bukan urusanku. Aku harus balik buat terima penghargaan. Bip, Biro Waktu mengingatkan. Bunuh diri buat garis waktu rusak. Wajib tinggal di tahun 1986 selama sebulan untuk pulihkan stabilitas. Setelah 30 hari akan kembali otomatis. Kamu siapa? Percaya nggak? Aku bakal laporkan kamu ke Biro Waktu. Sikap agresif terdeteksi. Hukuman dijalankan. Lepaskan! Lepaskan aku! Ini tindakan ilegal! Aku mau pengacara! Pengacara! Peringatan, kalau kamu menolak lagi, foto penghargaanmu akan diganti dengan foto ini. Baiklah, dasar kejam. Aku anggap saja ini ujian hidup 30 hari. Tapi jangan harap aku akan jadi istri yang patuh. Kalau sudah bangun, makan dulu. Benar apa yang Sally katakan. Kamu memang jago akting. Bukan. Tunggu. Apa maksud sikapmu itu? Aku... ternyata di tahun 80-an sudah ada orang sekeren ini. Kamu sengaja ya? Kalau aku sampai suka kamu, itu hoki 8 turunan buatmu. Wajahnya lumayan cocok sama seleraku. Kelihatannya galak banget. Digoda sedikit langsung salah tingkah. Gimana kalau sedikit lebih ekstrim? Heh, detak jantungmu kencang banget. Tampan. Jangan-jangan seumur hidup belum pernah disentuh wanita ya? Dia panggil aku tampan. Dulu setiap hari dia bilang aku nggak peka. Sekarang malah genit. Ita, kamu mau main apa lagi? Aku bisa main apa sih? Cuma penasaran. Di balik tampang soalimu ini, sebenarnya ada berapa banyak hasrat yang kamu pendam? Kamu sendiri yang cari gara-gara. Tunggu. Astaga, dia serius. Ciumannya jago juga. Kamu itu balas dendam ya? Aku suamimu.
Kalau berani bicara lagi, jangan harap bisa tidur nyenyak. Ayo. Aku tidur di ruang baca. Ya ampun, Pak Joni, kok mandi siang bolong begini? Panas banget. Astaga, pria tahun 80-an. Bisa seganas ini juga. Jangan-jangan ini bonus tersesat ke masa lalu. Bahkan gorden saja nggak ada. Panas sekali. Tempat jelek ini, AC saja nggak ada. Gimana bisa bertahan sebulan di sini? Disarankan buat belajar pakai kipas. Di kotak persediaan ada krim anti nyamuk. Sarapannya aku taruh di meja. Sejak pagi tadi, anak-anak nakal itu sudah ribut mau main sarang tawon lagi. Anak Pak Wawan minggu lalu jatuh sampai patah tulang. Sekarang masih pakai gips. Jimmy si anak nakal itu. Kalau kamu ada waktu, pergilah lihat pohon beringin di gerbang desa. Bercanda apaan? Pemilik tubuh ini nggak cuma punya suami, tapi sudah punya anak juga. Hah? Aku belum pernah pacaran, sudah jadi seorang mama. Jimmy masih kecil. Jangan pukul dia terus. Aku... Dari kecil dia nggak berani panggil kamu mama. Bukan aku yang lahirkan, terserah panggil atau enggak. Aku nggak mau, masih muda sudah jadi mama orang. Bukan anak-anak main saja, memang apa bahayanya? Bagus juga kalau patah tulang. Nanti nggak akan lari-lari tiap hari di depanku dan bikin aku kesal. Hah, ternyata sama saja. Hal aneh semalam tampaknya cuma sandiwara. Jimmy, sudah lihat benda yang tergantung di pohon itu? Di dalamnya banyak madu. Iya, manis sekali. Lebih manis dari gula di koperasi. Benarkah? Karena kita teman baik, makanya aku kasih tahu. Mama suka makanan manis. Kalau aku ambilkan buat Mama, apa Mama akan lebih baik padaku? Kalau dia nanti disengat terus mengadu gimana? Mengadu, mamanya cuma bakal bilang, bocah sial. Bikin Mama repot lagi. Dulu dia demam sampai ngigau. Wanita itu tetap saja main mahjong. Musim dingin tahun lalu, sepatunya bolong. Wanita itu... Biar mati kedinginan saja. Jangan sia-siakan mantel baru buatanku. Akhirnya papanya diam-diam tambal sepatunya. Jam segini kenapa belum pulang? Sejak pagi tadi, anak-anak nakal itu sudah berisik mau main sarang tawon lagi. Anak Pak Wawan minggu lalu jatuh sampai patah tulang. Sekarang masih pakai gips. Aku nggak khawatirkan bocah tengil itu. Repot banget. Siapa di situ? Ayo keluar. Jangan pukul aku. Aku nggak akan ulangi lagi.
pukul aku. Kamu... Aku beneran gak berani lagi. Dasar bocah bandel. Kerjanya bikin masalah. Ayo ikut aku. Sakit. Siapa suruh kamu main sarang tawon? Lain kali kalau buat hal bodoh begini, aku lumpuhkan kakimu. Kata Gani, di sarang tawon itu ada madu. Waktu itu Mama kepahitan sehabis minum obat. Ini biar gak pahit, Mah. Tangan kanannya patah. Kalau mau gambar, pasti susah. Semua karena aku rakus. Hujan deras begitu, masih ngotot mau makan kue edisi terbatas di Yundi. Salah dia sendiri. Dia pantas alami ini. Bocah bodoh. Kamu kira dengan korbankan diri, mereka bakal peduli sama kamu? Aku benci yang manis-manis. Kamu gampang dibodohi ya? Sudah ditipu masih mau bantu mereka. Lain kali, kalau ada yang suruh kamu pegang sarang tawon, bilang saja, mamaku suruh kamu duluan. Dengar gak? Tante Sally bilang Mama benci aku, makanya suka pukul. Tapi kalau beneran benci, kenapa kali ini Mama gak usir aku? Dasar kurang ajar. Beraninya ganggu anakku. Mama nanti bisa pulang sebelum jam 5 nggak? Belum tentu. Hari ini ada rapat wali murid. Tahun lalu, juga 2 tahun lalu, Mama nggak pernah datang. Tahun ini, apa Mama bakal datang? Gani, Pendi, Erna, cepat keluar! Bukannya kamu bilang mamanya nggak suka dia? Mana aku tahu dia kenapa begitu. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Keluar kan? Aku pukul kalian. Rasakan ini. Mau lari kemana kalian? Hah? Aku pukul kalian. Berhenti, aku salah. Salah apa? Gak seharusnya aku suruh Jimmy ganggu sarang tawon. Sakit, perih. Aduh. Dasar bocah nakal. Tanganmu kuat juga ya. Pas banget bisa nipu orang tua mereka buat beli baju baru. Kebetulan, lengan baju ini harganya setara gaji orang tuamu setengah bulan. Ya ampun, Jimmy. Kamu dipukul mamamu lagi ya? Disengat tawon? Anak nakal ini kenapa hari ini begini? Mana mamamu? Kayaknya dia lupa hari ini ada rapat wali murid ya? Mama nanti bisa pulang sebelum jam 5 nggak? Belum tentu. Kalau dia mau datang, pasti sudah sampai rumah. Ayo, jangan bikin guru cemas. Anak ini susah banget dibujuk. Kalau bukan demi Johnny, aku juga malas urus kamu. Mamaku bilang mamamu jahat banget. Anak sendiri pun gak disayang. Enggak kok, pagi ini mama masih bantu aku. Sudahlah, mamamu gak bakal datang. Kamu lupa kalau dia benci kamu. Andai saja tiap hari mama sayangi aku. Dasar bocah nakal.
时光一逝永不回，往事只能回味。 Undangan rapatnya sudah disembunyikan, sampai aku hampir telat. Dasar bocah nakal. Undangan rapatnya sudah disembunyikan, sampai aku hampir telat. Astaga, itu orang tua siapa? Lebih cantik dari bintang di kalender. Nggak nyangka. Gayanya keren banget. Wah, wanita sok polos ini pandai sekali pura-pura. Matanya, kenapa seperti orang lain? Apa dia sadar kalau surat cerainya dari aku? Ita, kenapa kamu di sini? Sebelumnya aku dan Jimmy minta dia datang tapi dia menolak. Hari ini ada urusan di pabrik jadi minta Sally gantikan. Sebenarnya dia lagi apa ya? Lucu juga ya. Urusan anakku, aku nggak datang. Malah orang lain yang nggak ada hubungan yang datang. Dia tadi sebut Jimmy anaknya. Kak Ita, aku lihat Jimmy bikin masalah lagi. Anak ini nakal banget main sarang tawon sampai disengat begitu. Aku takut kamu marah dan pukuli dia. Lihat luka-lukanya. Aku kasihan banget. Gara-gara ulah pemilik tubuh ini, aku yang harus tanggung akibatnya. Orang tua yang suka siksa anak masih pantas ke sekolah. Meski dandan cantik, nggak akan tutupi kekejamanmu. Keluar, jangan kotori kelas kami. Iya, mau pura-pura jadi ibu yang baik. Beraninya mereka. Keluar. Aku, tolong jangan begitu. Jangan di sini. Ayo, Keluar dari sini. berhenti. Jangan tindas mamaku. Jangan tindas mamaku. Hah? Kata-kata ini asing sekali, tapi terdengar cukup bagus. Ini pertama kalinya Jimmy panggil mama. Mamaku baik banget sama aku. Kalian dengar kata anakku barusan? Ayo. Lumayan, masih tahu lindungi aku. Nggak percuma aku kesini buat kamu. Sejak kapan Ita jadi akrab sama dia? Astaga, maaf ya. Ngapain orang kampung pakai rok? Menarik juga. Ini kenapa malah lebih modis dari tadi? Makasih, Sally. Kalau desain ini ikut di Pekan Mode Pari, cukup buat gajimu 10 tahun. Tenang. Rapat wali murid dimulai sekarang. Rapat kali ini... Kalau Ita yang dulu pasti sudah jambak rambutku. Dan sejak kapan dia bisa desain baju? Lalu, minggu depan ada acara sama tamu asing. Kami butuh orang tua yang bisa bahasa Inggris. Siapa yang mau daftar? Orang buta huruf yang gak hafal sama huruf abjad. Tunggu saja. Aku pasti permalukan kamu. Biar Jimmy lihat langsung siapa yang lebih pantas jadi mamanya. Aku, lulusan SMA, pernah belajar bahasa Inggris. Awalnya mau pakai identitas orang tua Jimmy buat ikut seleksi biar bisa bantu sekolah. Sekarang, karena Kak Ita tiba-tiba datang, sepertinya dia lebih percaya diri dariku. Orang tua Jimmy, apa Anda mau daftar? Tentu, dengan senang hati. Kak Ita, percaya diri itu bagus. Kamu mau ikut, aku juga gak bakal rebut. Tapi, kamu cuma lulusan SD, gak pernah belajar bahasa Inggris. Melayani tamu asing itu bukan main-main. Gak sembarang orang bisa gabung komite orang tua. Baca huruf ABC saja masih belepotan. Malah bikin malu. Benar, dia kan lulusan SMA. Kamu masih berani bersaing. Aku... Ita. Ita, jangan buat onar. Kak Joni, niat Kak Ita juga baik. Lihat kan, suaminya saja merasa begitu. Pak Joni,
Kamu juga anggap aku nggak mampu? Aku tahu betul kemampuanmu. Jangan sampai bikin Jimmy malu. Aku ini orang abad 21, pemenang lomba desain internasional. Bisa 4 bahasa dengan fasih. Hari ini biar kalian lihat sendiri. Pak Guru, karena semua orang penasaran banget sama kemampuanku, gimana kalau kita adu kemampuan? Dia gila ya, malah cari penyakit sendiri. Kalau Kak Ita bersikeras, ya sudah.